Baik pemirsa YouTube Komsos KR, saat ini saya tengah berada di daerah Karang Besuki, tepatnya di depan gate Seminari Tinggi CM Seminari Badut. Dan di sini kita bersama akan mendapatkan liputan khusus terkait kegiatan sehari-hari para frater yang berada di Seminari Tinggi. Seperti apa liputannya dan keseruan mereka selama menjalani kegiatan mereka menjadi seorang frater, bersama kita akan saksikan. Pagi Romo, apa kabar Romo Mas? Kabar baik. Aduh, nunggu lama di sini? Ya lumayan. Lumayan, aduh mohon maaf ya, 2 jam lo kurang lebih ke sini. Oke, luar biasa. Kita anak ngobrol di mana dulu nih Romo? Di sini dulu kali ya? Ya. Oke. Suasananya dingin ya Romo di sini? Ya, Malang ini dingin, lalu di sini juga banyak pohon ya. Wah, enak luar di sini. biasa. Asik, berarti kita boleh tur ya Romo ya? Boleh. Nah, saya tadi di depan sudah dapat brosur ini, nanti kita boleh ulas ya Romo ya? Baik, Oke, baik. Romo, karena ini adalah liputan khusus nih, kita mau meliput khusus terkait Seminari Tinggi CM, khususnya yang di Seminari Badut. Nah, sebelum kita bicara jauh Romo, kan di mana Malang ini punya Seminari Badut, ada lagi Seminari Langsep. Nah, sebelum jauh ke sana nih ya, karena kan ada yang namanya Minggu Panggilan. Siapa tahu nih, ada adik-adik kita pun juga tertarik. Cuman mereka bingung urutannya kalau jadi Romo tuh harus melewati apa dulu. Biasanya kan dari SMP nih Romo. Nah, mau ke SMA itu harus ke SMA yang konvensional dalam artian yang di sekolah umum, atau bisa langsung ada sekolah Romonya Romo kalau di SMA itu. Oke. Ya. Kalau misalnya setelah lulus SMP mau memikirkan ingin jadi Romo, itu ada namanya seminari menengah. Oke. Seminari menengah. Seminari menengah di Keuskupan Surabaya itu ada di Seminari Menengah Santo Vincentius di Garum Blitar. Oke. Ya, di Blitar. Kalau di Malang ini juga ada beberapa keuskupan punya sendiri. Oke, baik. Lalu kemudian biasanya di seminari menengah itu ada 3 tahun masa pembinaan atau ada yang 4 tahun. Nah, kalau masa pembinaannya itu 4 tahun atau 3 tahun sekalipun, boleh kemudian melamar, misalnya saya mau masuk CM nih. Nah, baru kemudian masuk ke sini. Ya itu. Kalau kemudian setelah lulus seminari menengah langsung bisa memilih mau masuk kongregasi apa. Kalau masuk CM akan ke sini. Tapi kalau misalnya dari luar, tidak dari seminari menengah, misalnya dia SMA di SMA umum yang bukan seminari, atau sudah kuliah lalu kerja lalu mulai memikirkan ingin jadi Romo, juga bisa langsung mendaftar masuk CM. Nanti juga akan ke sini di awal pembinaan di daerah ini. Oke, nah ini yang menarik Romo, karena yang tadi seminari menengah kan belum ada di brosurnya nih. Jadi kalau memang sudah dari SMP nih udah tergerak hatinya, sudah ada menanggapi panggilannya itu, kalau SMA kan langsung gesernya ke Garum tuh ya yang di Blitar. Nah, ketika dia masuk ke sini, urutannya yang mana nih Romo nih? Kalau sudah masuk sini sudah masuk sini ya. Pertama masuk namanya Pre-Seminarium Internum atau disebut postulat. Oke, ini ya. Pre-Seminarium Internum Postulat. 1 tahun nih pendidikannya. Oke. Setelah itu ini tempatnya di sana ya. Lokasinya ada di sana di ujung. Oke, nanti kita boleh ke sana ya Romo? Boleh. Oke. Lalu kemudian setelah itu 1 tahun berikutnya masuk Seminarium Internum atau umum disebut novisiat. Oke, 1 tahun. Seminarium Internum novisiat 1 tahun. Kalau tadi postulat, sekarang novisiat. Oke, next. Berikutnya ada apa lagi Romo? Nah, setelah menyelesaikan masa novisiat selama 1 tahun penuh, lalu kemudian pindah ke seminari Tinggi CM yang berada di Jalan Raya Langsep. Itu mulai menjalani pendidikan namanya S1 ya. Itu berlangsung 4 tahun. Jadi mereka pindah ke sana. Oke, habis dari sini asramanya termasuk pendidikannya pun pindah di sana. Jadi tinggal di sana, pembinaannya selama 4 tahun berada di Jalan Raya Langsep. Oke, menarik Romo. Ini saya boleh agak sedikit bertanya ya. Nah, kalau tadi kan Romo menyampaikan kalau ada yang sudah kuliah, sudah menempuh S1, bahkan sudah bekerja, tiba-tiba dia terpanggil. Boleh langsung ke Langsep atau harus tetap ke sini dulu Romo? Selalu prosesnya dimulai dari sini ya. Selalu prosesnya di sini dulu. Waduh, diklatnya di sini ya Romo. Betul. Diklatnya. Oke, next. Habis jenjang S1 kita mau
Oh, ternyata habis S1 harus tahun pastoral parokial dulu ya, Romo ya? Jadi CM punya 2 tahun pastoral. Oke. Tahun pertama itu pastoral paroki, jadi nanti para frater itu diutus ke paroki-paroki untuk belajar mengenal bagaimana nanti karya para romo itu, ya, sebelum mereka memutuskan untuk ditabiskan, juga punya pengalaman berkontak dengan umat belajar. Nah, itu tinggal di paroki ya. Lalu kemudian tahun kedua itu namanya pastoral kategorial. Itu lebih dikhususkan pertama itu sekaligus mereka persiapan kaul kekal ya. Selama tahun itu 1 tahun. Lalu juga mereka mulai secara spesifik mengenal karya CM tertentu, misalnya bidang pendidikan, pembinaan calon imam berarti di seminari dan lain sebagainya. Oh, sudah mulai dikhususkan ya, bidangnya dia tahu kemana mulai nih? mendalami itu. Oke. Jadi nanti menyiapkan dia untuk juga saya mau Fokusnya melakukan kemana apa. nih? Sehingga nanti kalau misalnya dia diutus ke sana dia sudah tahu. Oh, dia akan melakukan apa dan sesuai dengan targetnya ya. Bermau misinya apa nih nanti nextnya? Oke. Dan setelah 2 tahun masa pastoral dan juga kaul itu, ini boleh langsung melanjutkan ke pendidikan Lalu tinggi S2. kemudian S2 kembali mereka ke Malang ya. Kembali lagi kan ke tadi Malang. diutus ke pastoral tuh ya, udah. pastoral ya, tempat pastoral. Lalu mereka kembali ke Malang. Lalu tempatnya juga di Jalan Raya Langsep. Tapi ini 58. Jadi mereka menjalani pendidikan S2 di situ. Tinggalnya di Jalan Raya yang 458 itu, tapi nanti pendidikan baik S1 maupun S2 itu ya di STFT Widya Sasana. Oke, jadi ya buat pemirsa YouTube Komsos KR, jadi setelah di sini itu tidak hanya juga asrama sebagai tempat tinggal dan juga mereka menempuh pendidikan. Setelah selesai S1-nya geser ke Langsep ya Romo ya. Namun untuk menempuh pendidikan atau kampusnya itu di STFT Widya Sasana Malang. Nah, nanti akan berjumpa dengan tidak hanya CM di sana, gitu. tapi berbagai tarekat. Ada juga suster, ada juga awam kalau mau belajar. Ya, dan calon-calon imam dari berbagai keuskupan atau tarekat semua di sana. Wah, jadi ini ya wawasannya bener-bener padat nih, karena dia tidak hanya teman-teman yang satu circle saja, tapi ternyata ada awam, ada suster, bahkan juga dari tarekat atau urdu yang lain. Betul, karena nanti kan kita mengabdi pada gereja nih ya, lalu kita harus bekerja sama, nggak bisa terkotak-kotak saya ini nih ya, tapi saling bekerja sama. Oke, luar biasa. Nah ini menariknya adalah tidak hanya pemirsa channel YouTube Komsos KR ya, namun saya pribadi sendiri juga mendapatkan informasi dan juga ini sangat edukatif. Kita taunya jadi Romo, cukup kuliah gini aja udah jadi Romo. Ternyata tidak, ada urutannya. Tapi ini ternyata tidak menyurutkan semangat adik-adik kita Romo. Ternyata kenapa sih harus masuk dulu ke Badut? Ya ini pasti akan ada tujuannya tentunya. Nah, kalau tadi kan kita sudah tahu nih, dikasih tahu nih sama Romo kulitannya, urutannya kalau mau jadi Romo CM itu seperti ini loh. Nah sekarang kita mau studi tour dulu nih Romo ya. Pengen tahu buat adik-adik kita yang penasaran, mungkin ada yang masih di Garum atau yang masih SMP, ya apa sih Seminari Badut? Boleh di-spill ya Romo ya, biar adik-adik kita semakin tertarik untuk meneruskan jejaknya Romo Bas. Sepakat ya Romo ya? Sepakat. Oke, fisiknya oke ya? Jalan-jalan boleh ya? Cukup luas ini ternyata. Oke. Kalau kuat ya? Oh gitu, 4 hektar. 4 hektar, luar biasa. Oke, tapi nggak masalah karena cuacanya cukup mendukung. Betul, ya. Sip, kita jalan? Ya. Oke, yuk kita jalan yuk. Ini gedung novisiat ya. Oh, di gedung novisiat. Novisiat. Jadi tahun kedua setelah berada di sini. Kita awali kebetulan bangunannya lebih dekat sini tadi. Oh, siap. Boleh ini lebih dekat dulu ya. Jadi ini seminari novisiatnya ini. Ada 2 lantai. Lalu kamar frater ini di sini. Oh, ini adalah kamarnya frater frater. Satu kamar sendiri atau? Satu kamar sendiri. Lalu para frater bisa susunan kamarnya mungkin ya, settingannya mungkin berbeda satu dengan yang lain. Oh, sesuai dengan selera. Waduh, selera. Nah, ya. ini kamarnya. Ngerti mau disuting ya, rapi sekali. Aduh, rapi juga ya, karena ini di penilaian ya. Waduh, ya.
Lalu ini kamar-kamar pembinaan. Oh, main kamar pembinaan. Dan ini ini yang sekarang berada di sini. Oke, ini ya boleh di spill ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau yang ujung ini saya kenal Romo. Ya. Lalu ini ya ini saya Romo, direkturnya, kami sebut direktur. Oke, ya. baik. Lalu Ini ada Bruder Emon Socius sebagai teman perjalanan bagi. Oke, jadi seperti pendamping begitu ya. Oke, baik. Nah ini beberapa angkatan ya di sini. Nah inilah frate-frate yang pernah mengalami pembinaan di sini. Ada yang belum fotonya dipasang. Oh, ada yang belum fotonya dipasang. Ya, Tuh, ya. luar biasa ya. Pemirsa YouTube Komsos KR, coba dicari mana kira-kira Romo Paroki Kristus Raja yang dulu juga mengenyam pendidikan di Seminari Badut. Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada ya. Betul ya Romo Bas ya? Nah, sebentar. Sebelum saya jawab di sana, jadi kalau mau lihat misalnya angkatan Petarung 93, oke. ya. Jadi tahun-tahun sebelumnya di mana? Iya, jadi novisiatnya dulu tidak langsung di sini. Oke. Tetapi dulu itu di Filipina. Oh, baik. Ya, jadi frater kuliah di S1 dulu, baru kemudian mengalami masa novisiat di Filipina. Oh, jadi dibalik ya. Dibalik ya. Nah, sekarang di novisiat dulu baru ke S1. Gitu. Sehingga misalnya Romo Paroki Kristus Raja tidak ada fotonya di sini. Oh, gitu. Karena dulu novisiatnya di Filipina. Oke. Nah, gimana kalau kita setelah tapi ini di ke sini Filipina ada ya? ada Romo Dodik yang almarhum. Oh, di mana? yang pernah. Di mana? Coba dicari. Ini. Coba dicari. Oh iya. Romo Dodik. Nah, itu. Oh iya, ada fotonya. Ternyata beliau angkatan pertama di tahun 93 sampai dengan 94 untuk di novisiat di Seminari Badut. Oke, luar biasa. Nah, kalau mau napak tilas kayaknya kita harus ke Filipina ya. Ya. Oke, boleh di-spill dong Romo, ini ruangan apa ini? Ruang tamu. Kalau ada tamu ya tempatnya di sini. Oke. Sini ruang tamu. Oke, jadi Frater atau Romo. Jadi nggak, kalau punya keluarga berkunjung ya di lokasi ini. Iya. Oke. Untuk apa namanya masa novisiat itu biasanya memutus untuk sementara komunikasi dengan keluarga atau orang yang mereka kenal. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang kemudian mendesak atau misalnya keluarga berduka atau apa ya, ada acara penting dan harus itu bisa dikomunikasikan. Oke, nah ini ya informasi penting nih dan juga edukasi buat kita semua, buat pemirsa YouTube Komsos KR, bahwasanya khusus untuk di novisiat ini selama 1 tahun mereka diharapkan bahasanya kasar ya mungkin ya, memutus hubungan, bukan lebih memutus ya, tapi lebih mereka untuk lebih benar-benar mendalami, memantapkan diri lagi ya terkait panggilan mereka, baik seperti gadget. Nah, bertemu aja nggak boleh, apalagi yang gadget begini gitu ya Romo ya. Kalau mereka biasanya dilarang membawa gadget di sini, karena juga mereka nggak membutuhkan. Ya betul. Lalu, tapi kalau menggunakan komputer yang disediakan di sini, diperbolehkan. Kalau misalnya untuk akses internet untuk kebutuhan tertentu bisa dimanfaatkan dimanfaatkan. Tentu yang untuk hal-hal yang berhubungan dengan memang kegiatan pembinaan sehari-hari. Oke, so luar biasa. Jadi bahwasannya di tahun novisiat ini mereka memang untuk lebih mendalami, karena 1 tahun sudah masuk sini dan ini adalah tahun kedua mereka, untuk mereka benar-benar memantapkan diri akan panggilannya, sehingga diharapkan dan dianjurkan mereka untuk bisa benar-benar fokus dalam mengikuti jalannya pembinaan. Oke, so luar biasa. Kita mau jalan-jalan lagi kemana Romo? Ya baik. Kita pergi ke tempat lain. Nah, di sini para frater menggunakan tempat ini. Untuk komputer. Nah, biasanya mereka ada ini kurang rapi. Tidak masalah. Ini seperti ruang multimedia ya. Multimedia di sini. Jadi mereka pakai ini, ada akses internetnya dan lain sebagainya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kurang lebih ya. Jumlahnya frater 9. Jumlahnya frater 9 pasti bergantian Setang ya. ini ya yang bergantian. Baik. So luar biasa.
Romo, tentunya dengan perkembangan saat ini ya, dengan cara bagaimana sih sebuah seminari ini tuh bisa tetap hadir membimbing para frater dalam menguatkan panggilan mereka. Kalau tadi kan Romo bilang bahwasanya ini adalah tahun di mana mereka untuk bertanya kembali ke diri mereka. Ya, aku mantap gak sih akan panggilan ini? Nah itu gimana sih Romo caranya? Ya, tentu pertama-tama para frater di sini dibantu untuk diberi dasar-dasar bagaimana kehidupan menjadi seorang Romo. Jadi diberi kemudian semacam ritme hidup ya. Jadi mereka punya jadwal yang mengkondisikan mereka kemudian misalnya kalau ingin dekat dengan Tuhan maka kemudian ada kegiatan rohani misalnya. Baik. Jadi ada untuk kemudian membantu mereka memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah ini juga menjadi sarana untuk kemudian memantapkan panggilan. Karena kan bukan hanya sekedar cita-cita kan saya mau berhubungan dengan Tuhan, mau menanggapi panggilan Tuhan. Maka itu juga poin penting untuk hidup rohani. Maka dibantu, dikondisikan mereka. Lalu mereka membuat refleksi, bimbingan rohani. Ya. Dan aneka pembinaan-pembinaan lain di sini ya banyak Romo yang mendampingi mereka bimbingan rohani, lalu kemudian mereka memantapkan mereka untuk memutuskan. Luar biasa. Jadi lebih kepada memang tadi ya bimbingan, pembinaan dan juga pendampingan. Serta kalau boleh dibilang ya seperti kurikulum ya. Habis ini kegiatannya apa, memperfeksinya seperti apa. Nah menarik nih. Tapi kalau untuk kurikulum kita jangan bahas dulu nih. Ya kita harus geser dulu nih ya. Boleh kita geser dulu Romo? Boleh. Oke, baik pemirsa channel YouTube Komsos KR masih kuat ya berjalan ya. Karena ini masih gedung pertama ya Romo ya. Gedung pertama luar biasa. Mataharinya langsung hilang ya Romo. Ngerti kayak kita mau jalan-jalan. Wah ini kayaknya ada kunjungan nih Romo ya. Ini dari mana? Kristus Raja kayaknya. Dari Kristus Raja ternyata. Rutin ya Romo ya? Ya rutin. Dari paroki-paroki ya? Paroki-paroki ke sini mereka ingin kenal. Luar biasa. Memang harus dengan kegiatan seperti itu ya, melibatkan para anak-anak kita yang di setiap paroki dan juga keuskupan, biar panggilan ini seperti yang ada di Alkitab ya. Panenan banyak, pekerjaannya sedikit. Nah ini caranya begini nih. Ini caranya supaya mereka kenal, mau menanggapi panggilan. Nah, ya. Makanya diputar kalau emang tayangan ini dan ada yang tertarik ingin menjadi frater dan juga Romo, diputar terus. Luar biasa nih gedungnya. Kita kemana? Ke sini, ke kanan? Ya, bisa ke situ. Nah, kalau kita ke CM itu nggak lengkap kalau nggak ada patung ini. Betul. Nah, ini adalah fondasinya ini. Baik. Nah, Romo. Kayaknya enak ngobrol di sini ya, teduh ya, boleh ya. Ini boleh dibilang aula apa sih Romo? Sasar apa ini? Ini bukan aula ini, tapi ini ya semacam tempat ruang pertemuan. Sedikit lah. Ruang pertemuan seperti itu ya. Baik, menarik dari segi bangunan dan juga luasnya area. Sebenarnya kalau kita mau flashback ke belakang, sejarah Seminari Badut sendiri ini berdiri tahun berapa sih Romo? Ya, kalau tadi melihat di sana itu, ya sekitar 30 tahun yang lalu. Itu bangunan ini berdiri ya. Jadi kalau dulu kan harus ke Filipina, tapi 30 tahun yang lalu boleh dilakukan atau di mana pembinaan itu boleh dilakukan di Indonesia dan dipilihlah lokasinya di sini. Jadi kurang lebih sudah 30 tahun. Luar biasa. Baik, 30 tahun ya. Dan ini lucu nih, orang bilangnya Seminari Tinggi CM. Di Seminari Badut. Kata badutnya di mana ya Romo ya? Kalau saya cari di map itu Karangbesuki. Nah, badutnya di mananya Romo? Betul, ya. Jadi kadang-kadang disebut ini Seminari Badut ya. Betul. Karena di sini itu ada Candi Badut. Terjawab sudah. Jadi biar lebih beken ya namanya ya. Candi karena sangat dekat di sini Candi Badut. Jadi tinggal jalan ke sana aja ya. Sudah dimasuk ke jalan besar ya. Ya mungkin sekitar tidak sampai 1 kilo lah ke sini. Jadi ada candi tertua mungkin ya di Malang ini ya kalau nggak salah. Lalu itu kemudian daerah ini kemudian juga dikenal sebagai Candi Badut mungkin karena zaman dulu juga ini sangat
mungkin menjadi lokasinya juga ini, kita nggak tahu. Mungkin salah satu lokasinya Salah ya, satu karena kalau lokasinya. dilihat dari jaraknya sendiri cukup Betul. dekat begitu. Mungkin kalau digali itu mungkin ada. Oke, kayak kita harus menggunakan arkeolog ya. Betul, Romo, ya? arkeolog. Oke, luar biasa sekali Ya. Romo. Nah, sudah terjawab ya pemirsa YouTube Komsos KR ya, bahwasanya kenapa namanya Badut, karena di dekat sini kurang lebih jaraknya 1 kilo ya. Ya, Nah, 1 hampir. kilo, hampir 1 kilo ini ada Candi Badut, Candi Badut. sehingga orang lebih mengenalnya Seminari Tinggi Badut. Supaya Nah, cepat toh. gitu. sebenarnya kok Karang Besuki kepanjangan gitu ya. Ya, betul. Oke, terjawab ya pemirsa. Oke, baik. Nah, luar biasa Romo. Tentu suatu hal yang tidak mudah, 30 tahun sampai berdiri hingga saat ini. Bahkan sudah banyak sekali Romo yang berangkat dari sini, yang sekarang sudah bertugas bahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan juga di luar Indonesia. Sebenarnya visi dan misi dari Seminari Badut sendiri apa sih Romo? Ya, di belakang kita ini ada Santo Vincentius ya. Nah, semua visi misinya itu ya terkait dengan pribadi orang ini ya. Santo Vincentius mendirikan namanya kongregasi misi. Tujuannya untuk melayani, mengikuti Yesus Kristus sang pewarta kabar gembira kepada orang miskin, lalu juga kemudian membina awam ya, dan membina calon imam. Jadi ini yang kemudian menjadi seluruh perjuangan di tempat ini ya, membentuk calon imam yang kemudian bisa melayani gereja, melayani orang miskin. Oke, so luar biasa ini. sekali ya. Jadi visi misinya tidak jauh juga dari semangat dan juga perjuangan yang tentunya dulu sudah dicanangkan oleh Santo Vincentius. Oke, luar biasa sekali dan memang benar sampai dengan saat ini itu adalah yang diusung dari seluruh romo-romo CM ya. Betul. Dan juga frater-frater CM dan seluruh karya-karya CM yang ada di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Oke. Romo, kita boleh jalan lagi? Boleh. Oke, tadi ada novisiat. Ini kayaknya kita mau diajak ke postulat, betul? Betul. Oh, lewatnya harus lewat sini? Bisa kita lewat sini. Oke. Terlihat ya pemirsa YouTube Komsos KR ya, sangat luas sekali. Dan ini saya sudah masuk. Waduh, udah dibukain sama Romo nih. Ini kita akan masuk. Wow. Ini ya. Nggak tahu bahasa Jawa ini ya. Bahasa Jawa. Tahu nggak bacanya? Teko kumrene arep ngopo. Jadi artinya kedatanganku ke tempat ini untuk apa? Nah, sehingga ketika orang masuk, ngapain ke sini? Ya. Jadi orang selalu bertanya tujuan hidupnya ke tempat ini. Oke, menarik ya. sekali. Baik. Nah, jadi makanya di tahun pertama ini kita ditanya lagi. Ayo tanya nih, mau ngapain? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Nah, ini dulu Romo Wartadi ini yang selalu bertanya kepada frater. Ini kedatanganmu ke tempat ini untuk apa? Mungkin kalau ada yang sudah mulai belok-belok, ya. Suruh tanya, kasih pertanyaan lagi nih. Kamu kesini untuk apa? Ya. Jawabannya ini, ora ono wengi tanpa rino, tidak ada malam tanpa siang, tidak ada masalah tanpa jalan keluar. So luar biasa. Betul, walaupun banyak kesulitan, ya kita nggak boleh melihat bahwa wah sudah saya nggak ada jalan lagi, saya menyerah gitu ya. Enggak, semua ada jalan. Maka orang harus menanggapi panggilan Tuhan. Oke, menarik sekali. Bahwasanya ini benar-benar poster dan foto ini dipajang benar-benar di pintu masuk, di mana ini adalah pintu gerbang pertama. Para frater postulat memasuki kamar mereka. Sebelum masuk kamar, coba tujuannya apa gitu ya. Ntar keluar pintu, tujuanku apa ya di sini ya. Oh, menarik sekali, luar biasa. Oke, boleh kita berjalan Romo? Oh, ini ada ruang tamu ya, sama seperti di novisiat tadi. Oke. Lalu ini kamar-kamarnya. Kamarnya, baik. Oke. Oh, ini yang ada angkatan ke-6. Nah, sekarang yang anggota yang tahun ini ya di sini. Oke, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, terus sudah ada yang keluar seperti ini. Oke, yang lingkaran ini ya. Oke, berarti dari Kristus Raja. Yang mana Romo? Nah, ini dia. Oke, nih anak KR nih, Bimantara. Asik. Oke. Wah,
Wow, patut berbangga dan Jadi bersyukur Kristus nih. Raja itu menghasilkan panggilan. Wow, luar Sudah biasa. banyak dari sana yang jadi romo, Nah. jadi suster juga. Ayo, Nah, pemirsa itu. YouTube Komsas KR, terus didoakan khususnya di Minggu Panggilan kali ini ya, Betul. buat anak-anak muda nih. Ikutilah jejak-jejak mereka dan juga Ya. jejak dari Romo Bas. Ya. Luar biasa. Oke, kita mau geser kemana kali ini? Oke, ini hasil-hasil karya mereka ya, Hasil Romo karya ya. mereka, Wow, ya. luar biasa. And then, oh, tetap ada ini ya, Romo ya. Ya, ada. ini ruang rekreasinya, mereka nonton TV, main musik di sini. Ya. Oh, tempat healing ya? Healing, mereka oke. healingnya di sini. Mereka healingnya di sini. Betul. Oh, ini ada ruangan multimedia. Kalau di Multimedia. novisiat tadi ada ruang healing nggak ya? Juga ada. Oh, semua Seperti ini. fasilitas sama persis, Betul, sama. hanya beda lokasi Betul. saja. Oh, bahkan juga ada perpustakaan. Perpustakaan, kalau baca koran, lalu ada di sana. Oke, luar biasa. Ya. Oke. Sederhana, simple, tapi menyenangkan. Coba ya, saya ambil satu buku. Oke, saya ambil satu buku. Monggo Romo bisa duduk di sini. Kita menghadap kemana Romo? Ke Ya, sana. sana. So, nyaman sekali. Ya. Oke, ini interiornya yang ngatur luar biasa sih. Ya. Pas ini bisa menghadap ke sana. Pagi mau menjelang senja, lihat rimbunnya tanaman, keren sih. Keren ya. Ya, pantas frater betah semua. Betul, Oke, ya. menarik sekali. Habis jalan jauh Betul, nih. ya. Oke, Romo, tadi menarik sekali bahwasannya kalau tadi kita bicara mengenai apa sih dengan cara apa para Romo dan juga bruder atau pendamping di sini menguatkan para frater atau calon Romo ini untuk tetap bertahan pada tujuan hidupnya atau tujuan panggilannya. Adakah kurikulum khusus yang didesain dari Ya. dari CM sendiri untuk para frater ini sebelum benar-benar dia memasuki kaul kekal mereka? Iya, betul ya. Secara umum itu ada 5 aspek Oke. yang diperhatikan dalam pembinaan, entah tahap ini atau sampai ke tahap berikutnya sebelum jadi romo. Oke, baik. Itu yaitu yang diperhatikan yaitu kematangan manusiawi, bagaimana kedewasaan mereka itu, ya, seperti apa misalnya dia menerima dirinya, ya, mengenal dirinya, menerima dirinya, bagaimana dia memimpin dirinya, mengatur dirinya, bagaimana apakah dia punya kemampuan untuk mengampuni orang lain dan lain sebagainya. Jadi orang bagaimana dia menghadapi masa-masa sulit dalam hidup juga itu bisa kita lihat seberapa matang orang itu. Oke, Jadi ya kematangan itu menjadi fondasi ya. Nah, itu. Lalu kemudian juga dilihat yaitu kematangan hidup rohaninya. oh, kematangan dari hidup. Ya, bagaimana relasinya dengan Tuhan, mencintai panggilannya tidak, ya. Bagaimana dia merefleksikan hidupnya sehari-hari, ya, dan lain sebagainya. Lalu juga kematangan intelektualnya, dia bisa belajar tidak? Secara akademis ya. Secara kita akademik bicaranya dia ya. bisa enggak? Tidak harus pintar-pintar kayak jenius ya, tapi ya Yes. paling tidak dia bisa enggak? Karena juga dia kan mengajar. Oh, betul. Dia karena kalau dia memiliki pemikiran yang bisa belajar ya, memikirkan sesuatu dengan baik, maka juga keputusan-keputusannya, ajaran-ajarannya juga itu juga akan mempengaruhi akan mempengaruhi tentunya. ya, Betul. itu mempengaruhi pelayanannya. Oke. Lalu berikut bagaimana juga hidup bersama, hidup komunitas. Dia bisa nggak hidup bersama dengan orang lain? Bersosialisasi, ya. betul. Lalu poin berikut ya, dia mau melayani tidak? Ya, berpastoral. Jangan-jangan di kamar, ya. Oh, Ya, oke. itu. Frater kamar gitu Frater jadinya. kamar. Orang harus berjumpa, melayani orang lain. Dan secara khusus misalnya di kongregasi misi, dia punya hati nggak kepada orang miskin? Oh, oke. Nah ini, Ya, nah, ya, ya. jadi poin ini 5 aspek 5 ini ya. aspek ini dilihat secara seimbang. Jadi tidak bisa hanya kemudian satu aspek, oh pintar ya berarti bisa, enggak, belum tentu. Ya dilihat semua, dia bisa nggak mencapai tuntutan ini. Oh, oke, so Ya, luar walaupun biasa. tidak sempurna, tapi Betul. agak ke arah ke sana, nggak ada progresnya nggak dalam pembinaan itu dilihat.
Baik, luar biasa. Boleh dibilang ini 5 aspek ini adalah sebagai nilai hidup mereka juga ya dalam menjalani tahun-tahun mereka sebagai seorang frater. Dan yang nantinya kelima aspek dalam nilai-nilai ini dituangkan dalam masing-masing kurikulum yang ditetapkan, betul ya. Ritme hidupnya mereka seharian. Oke, baik itu nantinya mereka saat menjalani tahun di postulat maupun di novisiat, pokoknya 5 aspek ini terus mengiringi langkah mereka. Betul. Oke, luar biasa sekali Romo. Wow, wah ini saya semakin haus semakin haus untuk bertanya yang lebih dalam dan mendetail. Karena ini jujur sangat bermanfaat sekali. Betul, Romo. Informasi penting. Saya jujur hanya tahu kulitannya saja, tapi dengan datang ke sini dan berjumpa dengan Romo secara langsung, saya bisa memahami. Ternyata memang menjadi Romo tidak mudah, karena memang ada prosesnya. Karena memang ketika benar-benar sudah ditabiskan, seorang Romo memang harus menjadi role model untuk umatnya. Betul, ya. Oke, jadi kelima aspek ini pun juga harus seimbang dan matang. Oke, kita boleh lanjut lagi? Boleh. Oke, istirahatnya sudah cukup ya pemirsa. Kita jalan lagi karena banyak sekali tempat yang belum kita akses. Mana kalau tadi Romo bilang berapa hektar, Romo? 4 hektar. Dan nih ya, saya penasaran dengan udara di belakang sana. Oke. Boleh ya Romo ya? Mungkin bisa kita ke sini. Oke. Waduh. Nah, kadang-kadang di sana para frater main bola. Wow, anginnya kerasa nggak sih? Aduh, seger banget di sini. Ya. Sehingga ini benar-benar kelima aspek tadi benar-benar bisa meresap ya, karena mereka benar-benar menyatu dengan alam. Oke, luar biasa. Kita mau geser kemana lagi, Romo? Jadi itu ya tempat. Ini tempat. Mereka main bola. Juga mereka bertani di sini ya. Ada. Mereka pun juga ada pertanian. Ada pertanian juga ya. Sebagian di sini lalu ada di sana juga. Ada lagi di ujung sana. Juga mereka ada melihara ayam dan sebagainya. Ini latihan untuk mulai bertanggung jawab. Jadi bagaimana mereka merawat. Kalau mereka berhasil bisa merawat ini, maka nanti kalau diberi tanggung jawab, misalnya melayani umat, mereka juga bisa merawat. Nah, ini. Jadi dilatih. Luar biasa. Wow, buat para orang tua udah ya, kalau udah di Seminari Badut ini paket lengkap kurikulumnya. Tidak hanya secara pendidikan, secara legi atau mungkin teologi, tapi untuk terkait kehidupan, peternakan, pertanian ya, bertanggung jawab, nantinya dia terjun ke masyarakat, sudah lengkap ilmunya di sini. Wow. Nggak bingung lagi. Keluar sudah siap pakai. Oke, baik, kita mau geser kemana ini? Aduh, luar biasa nih, anginnya masih masuk ke sini loh, nggak perlu AC loh di sini, serius deh. Mungkin kita lewat sini ya. Waduh, oke, banyak pintu ya di sini ternyata. Nah, oke, baik. Wah, masih segar. Masuk pintu kena tanaman, kanan kiri ada tanaman. Waduh, pantes ya Romo Bas awet muda terus, hidupnya oksigen terus loh. Oke, saya mau diajak jalan-jalan kemana ini Romo? Kita ke Gua Mare itu ada. Oke, Gua Mare. Boleh kita jalan ke sana dulu Romo? Boleh ya? Oke. Saya penasaran Romo dengan lokasi yang di sana. Karena Romo bilang kan 4 hektar. Kalau 4 hektar bangunannya sendiri hanya sekian hektar saja lah yang terpakai. Nah, kalau yang lainnya lebih banyak pemanfaatan lahan ini untuk tanaman, untuk pohon-pohon dan juga mungkin tadi untuk pertanian dan juga ruang terbuka. Begitu. Romo, menarik sekali. Saya melihat ada beberapa gazebo. Nah, ini memang diperuntukkan untuk apa, Romo? Untuk healing kah atau untuk refleksi meditasi para frater? Bagaimana, Romo? Nah, itu menjadi tempat yang baik kepada para frater untuk merenung, baik itu secara pribadi maupun juga kadang-kadang ada pertemuan bersama di situ. Juga diajarkan supaya mereka menyatu juga dengan alam. Mungkin dengan suasana di alam mungkin juga mereka semakin menyatu dengan alam dan lebih bisa langsung dengar suara Tuhan. Daripada misalnya di gedung betul. Jadi ada variasinya. Asik, ya. Sehari-hari weekday sudah ketemu Romo pengajar, bolehlah kita sedikit kembali ke alam ya. Dengar suara jangkrik nggak?
angin sepoi-sepoi. Seru loh di sini. Ya, itu suara sungai. Oh, serius Romo? Iya, lah itu kan dengar. Sebentar. Oh iya bener, ada suara sungai di sini. Ada suara sungai. Boleh kita geser ke sini ya Romo ya? Boleh. Oke, baik Romo. Yang menarik adalah bahwasanya kalau kita lihat dari secara fasilitas bangunan, kemudian luasan area, ini kan juga tentunya tidak mudah dalam hal pengelolaannya sendiri ya. Dimana lagi Romo sendiri pun juga punya anak didik, frater didik, baik itu yang di postulat maupun yang di novisiat. Bagaimana sih Romo untuk pengelolaannya, baik itu dari segi area bangunan, luas lahan, dan juga people management yang di sini? Ya, baik ya. Jadi di sini bangunan ini dan lahan ini memang dikelola oleh juga para karyawan. Ya, ada pekerjaan yang di sini. Baik. Tetapi tidak seluruhnya diletakkan ke mereka. Para frater juga mengambil bagian, misalnya ini ya, membersihkan. Misalnya ini kotor lalu mereka nyapu. Oh, serius Romo, ini jadi tugasnya para frater? Para frater, ya itu ya. Juga yang di tempat lain. Bangunan, tidak misalnya untuk supaya bersih, ya para frater ngepel. Ini jadi perawatan bangunan ini tidak hanya diberikan kepada para karyawan ya, tapi para frater juga itu melakukan pekerjaan ini. Karena kan menjadi Romo ya bukan di balik meja ya. Tapi karena kita harus melayani ya. Betul. Jadi dilatih. Wow, luar biasa. Jadi ini benar-benar sekolah kehidupan ya Romo. Betul, ya. Sekolah kehidupan. Wow, luar biasa. Aduh, saya nyaman Romo jalan di sini ya. Udah rimbun, dingin, dengar suara jangkrik, dengar suara air. Burung juga ya. Burung juga. Wow, luar biasa. Rutin ya Romo ya, sering dapat kunjungan itu biasanya 1 bulan berapa kali Romo? Maksudnya untuk yang misalnya kayak minggu panggilan. Minggu panggilan ya. Selama saya berada di sini mungkin ya ini yang pertama ya, karena saya baru datang di sini ya. Oh, baik. Tapi kadang juga tempat ini dipakai oleh mahasiswa. Oh, begitu. Dan para frater ya gabung dengan mereka. Jadi berusaha di tempat ini juga dimanfaatkan untuk pembinaan orang lain. Atau kadang ada umat paroki ya ke sini mau pakai gedung bisa. Baik. Atau juga ada secara pribadi saya ingin mengenal CM atau mau renungkan panggilan, ada yang secara pribadi mau live in, tidak harus berkelompok, tapi dia datang ke sini. Nah, nih ya, dapat informasi nih sama Romo Bas bahwasanya tidak juga harus berkelompok ketika pemirsa YouTube Komsos KR ingin merenungkan kongregasi misi atau panggilan atau semangat hidup dari Santo Vincentius, bisa dong langsung datang ke sini untuk live in. Nah, langsung hubungi Romo Bas, kita ke Seminari Tinggi Badut. Sudah tiba di gate utama Gua Maria, Seminari Tinggi Badut. Di sini. Wow, menarik Romo. Ya, ini Gua Maria menyatu dengan alam. Ini sih bener sih kalau ini menyatu dengan alam. Coba deh lihat ya. Coba digeser kameranya. Luar biasa. Saya paling favorit yang ini nih, pohon ini. Pohon ini ya. Saya paling favorit ini. Kenapa kok jadi favorit? Ini ya. Kalau kita bicara mengenai tema berakar dan bertumbuh, jadi cabangnya kemana-mana. Luar biasa Romo. Dan dia seperti payung, memayungi semua yang ada di bawahnya. Diharapkan juga para frater berakar sehingga nanti bisa memayungi. Luar biasa. Dan berangkatnya dari sini. Luar biasa. Menarik sekali ya. Jadi nanti kalau kita doanya di sini langsung menghadap Bunda Maria di sini. Boleh di sini Romo ya. Nah intinya Romo mungkin di segmen terakhir ya dari jalan-jalan kita ya untuk reportase khusus ini dari Romo pribadi sendiri, apakah Romo ada harapan-harapan khusus untuk nantinya penerus, khususnya penerus CM ya, penerus para frater, penerus para Romo CM sendiri, di mana saat ini kan banyak sekali anak-anak muda yang sudah bergeser Romo polanya, sudah bukan baby boomers, bukan lagi Gen Y, Gen Z, dan ini sudah benar-benar sudah anak-anak yang zaman sekarang. Harapan dan juga bagaimana sih ajakan dan juga keterlibatan anak muda untuk bisa mau menanggapi dan peka terhadap panggilan mereka. Menjadi seorang Romo itu membahagiakan. Menjadi seorang Romo membahagiakan, menjadi seorang bruder membahagiakan. Itu bisa menjadi salah satu pilihan hidup.
ya. Tapi bagaimana untuk sampai ke sana supaya saya bisa menanggapi ini? Teman-teman kaum muda ya perlu belajar untuk melibatkan diri di kehidupan menggereja. Karena saya sendiri menanggapi panggilan ini, ketika saya melibatkan diri, saya menjadi anggota Legio ya, jadi aktif. Sehingga ketika kita aktif dalam kehidupan menggereja itu juga tidak hanya menumbuhkan iman saya atau bersosialisasi dengan orang, tapi juga ada kemungkinan kita kemudian mulai berpikir dengan hati jernih, dengan pikiran yang jernih, untuk mendengarkan ya suara Tuhan yang menunjukkan kepada kita, kamu ikut saya, beri hidupmu pada saya dan pada orang lain. Maka saya kira sebelum sampai menanggapi panggilan Tuhan itu, orang perlu melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan gereja, perlu bersosialisasi dengan orang. Wow, luar biasa. Jadi dimulai dari internal di dalam gereja terlebih dahulu ya, untuk bisa terlibat aktif, sehingga kita terbiasa untuk berkegiatan, membiasakan diri kita untuk bersentuhan dengan langsung dengan Tuhan dengan caranya, sehingga nanti dengan sendirinya Tuhan kok yang akan mengetuk hati kita. Sekali, wow, luar biasa. Nah, tentunya buat para orang tua dan juga adik-adik sekalian yang penasaran dengan tentunya untuk kongregasi misi, nah ini saya sudah pegang brosurnya. Nanti bisa menghubungi seksi misioner di masing-masing paroki, dan tentunya untuk di Paroki Kristus Raja sendiri juga sudah ada seksi misioner, nanti bisa langsung hubungi tuh di situ ya. Atau ada yang mau langsung pengen tahu, penasaran karena tertarik tadi sudah diajak keliling. Waduh, aku mau dong main ke perpustakaannya, mau dong aku mau main ke situ nih. Ada Romo Bastian yang siap ngajak. Nomor kontaknya di mana, Romo? Ada nomor HP-nya di sini. Nah, bisa hubungi siapa? Ada Romo Johari, ada Romo Bastian, ada Brother Filemon. Oke, luar biasa. Lalu silakan di-scan ini. Nah, nih scan-nya nih, kayaknya bisa nih kalau di-scan nih. Nah, itu. Oke. Sekian liputan khusus terkait Seminari Tinggi CM yang ada di Badut. Wah, itu yang ada di Badut atau dekat Candi Badut ya kan, di Karangbesuki, Malang. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo Bastian. Terima kasih dan seluruh penghuni baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Aduh, agak ngeri ya, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Maksudnya yang belum datang ke sini. Oh, yang belum datang ke sini. Yang menonton ini. Betul. Kan kita nggak lihat dong. Sudah merinding loh. Oh, enggak lah, aman. Karena di sini saya merinding karena di sini cuacanya sangat dingin sekali. Oke. Baik, sungguh luar biasa, perjalanan singkat namun padat dan juga berbobot. Harapannya ini sudah memberikan informasi yang edukatif dan juga membangkitkan semangat kita, khususnya untuk adik-adik kita dan juga para orang tua untuk menjawabi panggilan dari Tuhan sendiri untuk putra-putri kita tercinta di rumah. Dan jangan lupa, apabila ada yang tergerak hatinya atau penasaran kongregasi misi seperti apa sih, terus kalau di seminar itu gimana sih cara belajarnya, nih ya, kita ada brosurnya di sini dan langsung bisa kontak nih ke nomor yang ada di sini. Ada Romo Johari, ada Romo Bastian dan juga Brother Filemon, dan bisa langsung scan barcode di sini. Oke, baik, sekian liputan khusus pada sesi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang bertugas dan juga say thank you untuk pemirsa setia channel YouTube Komsos KR. Saya Okta pamit undur diri selaku reporter dan juga kameramen Mamo melaporkan. Terima kasih, sampai jumpa semuanya.